Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Ayu Melani dengan NIM 05020220034. Saya akan menjelaskan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan arbiter dalam alternatif upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Sebelum ke pembahasan inti, apa sih itu arbitrase? Arbitrase adalah salah satu opsi dalam penyelesaian kasus tindak perdata atau sengketa yang dibuat atas perjanjian arbitrase di luar peradilan umum serta melibatkan pihak ketiga. Lalu dalam arbitrase ini siapa yang menjadi pihak ketiga? Yang menjadi pihak ketiga yaitu arbiter, seorang atau lebih yang berjumlah ganjil yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang dituju oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Nah, arbiter memimpin jalannya proses tersebut. Dalam proses alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini, pihak ketiga yang sebagai arbiter tidak boleh berpihak kepada para pihak yang bersengketa, harus di dalam posisi yang netral atau adil. Karena kedudukan arbiter dalam arbitrase ini sangat penting, maka Gatot Sumartono berpendapat kualitas atau proses arbitrase tergantung sepenuhnya pada kualitas arbiternya. Maka dari itu, arbiter diperlukan bagi orang yang mempunyai profesionalitas atau keahlian di bidangnya. Bahwa seorang arbiter sama halnya dengan hakim, sehingga apabila orang yang dapat mengadili suatu perkara, haruslah ada batasan syarat yang dipenuhi agar martabat dan citra dari suatu lembaga tersebut terangkat karena telah mempunyai seorang unsur arbiter yang unggul. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 12 yang menjelaskan mengenai persyaratan terhadap seseorang apabila menginginkan menjadi arbiter, yaitu yang pertama cakap dalam melakukan tindakan hukum, yaitu cakap hukum berarti ya. Yang kedua, berusia paling rendah 35 tahun. Yang ketiga, tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan pihak satu dan pihak yang bersengketa. Yang keempat, tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan apapun atas putusan arbitrase. Yang kelima, mempunyai pengalaman di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Yang keenam, hakim, panitera, jaksa, dan pejabat lain tidak dapat ditunjuk sebagai arbiter. Di Indonesia sendiri mempunyai beberapa lembaga arbitrase institusional seperti BANI atau BAPMI. Apa itu BANI? BANI itu sendiri adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Sedangkan BAPMI adalah Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. BAPMI dibentuk sebagai tempat penyelesaian persengketaan perdata di bidang pasar modal. Beberapa persyaratan khusus antara kedua lembaga arbitrase tersebut. Terdapat persyaratan yang dapat terdaftar menjadi arbiter dalam BAPMI. Hal ini yang sesuai dalam peraturan BAPMI ke 03/BAPMI/11 tahun 2002 pasal 3, di mana dijelaskan terdapat 12 syarat agar terdaftar menjadi arbiter BAPMI sehingga dapat menjadi arbiter dalam sengketa arbitrase BAPMI. Adapun syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, WNI, warga negara Indonesia. Yang kedua, cakap melakukan tindakan hukum. Cakap hukum itu tadi ya. Yang ketiga, berusia paling rendah 35 tahun. Yang keempat, mempunyai pengalaman dan penguasa di bidangnya paling lama 15 tahun. Yang kelima, tidak pernah melakukan atau mendapatkan hukuman karena tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang keenam, tidak dalam dinyatakan pailit sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Yang ketujuh, tidak dinyatakan pihak yang dilarang menjadi arbiter sesuai dengan perundang-undangan. Yang ke-8, tidak termasuk dalam daftar orang tercelah dan atau daftar orang yang tidak boleh melakukan tindakan tertentu di bidang pasar modal sesuai dengan daftar yang dikeluarkan oleh Bapepam dan atau tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana yang terkait dengan masalah ekonomi dan atau keuangan. Yang ke-9, paham mengenai ketentuan perundang-undangan dalam pasar modal dan bidang arbitrase. Yang ke-10, paham mengenai peraturan dan acara BAPMI, bukan merupakan pejabat di bidang pengawas pasar modal, direksi, bursa efek, atau lembaga clearing dan penjamin atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang ke-12, serta bukan merupakan pejabat aktif dari instansi peradilan, kejaksaan, ataupun kepolisian. Lalu selanjutnya mengenai persyaratan agar menjadi arbiter dalam BANI, tidak terlalu spesifik yang ada dalam syarat arbiter BAPMI. Dalam persyaratan BANI ini cenderung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi ada beberapa syarat tambahan, yaitu setiap arbiter harus yang sudah diakui oleh BANI atau yang sudah terdaftar dalam arbiter yang disediakan oleh BANI. Seorang arbiter mempunyai sertifikat ADR atau arbitrase yang telah diakui oleh BANI, maka dapat dituju sebagai arbiter. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tata cara pengangkatan arbiter. Mengenai ketentuan jumlah arbiter di sini bisa menggunakan arbiter tunggal atau juga dapat menggunakan beberapa arbiter atau bisa disebut dengan majelis arbiter yang bertugas menyelesaikan sengketa di arbitrase. Pengaturan mengenai sistem jumlah arbiter ini sudah dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, di mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa arbiter dapat seorang diri maupun lebih, baik melalui dipilih oleh para pihak sesuai kesepakatan maupun dipilih melalui seorang ketua pengadilan negeri atau lembaga arbitrase agar dapat menyelesaikan putusan terhadap sengketa yang penyelesaiannya melalui arbitrase. Adapun beberapa cara terhadap pengangkatan arbiter. Yang pertama, melalui penunjukan langsung oleh para pihak. Penunjukan arbiter dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Di dalam perjanjian yang telah dibuat, para pihak selain dapat menentukan tata cara penentuan arbitrasenya, juga dapat menentukan bagaimana sistem dalam menyelesaikan sengketa para pihak tersebut. Dalam pemilihan jumlah arbiter, di sini dapat memilih seorang arbiter atau tunggal arbiter atau bisa lebih, tetapi dalam jumlah ganjil, contohnya 3 gitu ya, dengan cara penentuan arbiter yang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Merupakan penentuan tata cara pengangkatan arbiter yang sangat efektif karena dapat menghindarkan perbedaan antara para pihak. Undang-undang masih memberikan kebebasan untuk para pihak apabila ingin menentukan arbiternya itu sendiri. Tetapi jika para pihak belum menemukan kesepakatan untuk memilih arbiternya, maka dapat dibantu oleh ketua pengadilan negeri maupun ditunjuk langsung oleh lembaga arbitrase. Yang kedua, tata cara penunjukan arbiter ini juga dapat dilakukan oleh dengan pemilihan atau penunjukan oleh ketua pengadilan negeri. Penunjukan arbiter dapat dilakukan dengan cara lain seperti meminta bantuan kepada ketua pengadilan negeri, baik dengan seorang arbiter
maupun majelis arbiter. Apabila para pihak di sini masih belum menemukan kesepakatan di antara penunjukan arbiternya tersebut. Cara pengangkatan arbiter dengan melakukan penunjukan oleh hakim atau ketua pengadilan negeri ini diatur dalam pasal 13 dan pasal 14 ayat 3 dan pasal 15 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Kewenangan hakim atau ketua pengadilan negeri untuk menunjuk arbiter atau membentuk majelis arbiter tersebut berdasarkan permohonan para pihak atau salah satu pihak dengan menjelaskan kegagalan para pihak dalam mencapai kesepakatan mengenai pemilihan atau penunjukan arbiter. Jadi melakukan permohonan kepada pengadilan agar dilakukan penunjukan kepada ketua pengadilan negeri tersebut. Penjelasan ini dibutuhkan oleh hakim sebagai dasar untuk mengintervensi soal penunjukan arbiter yang merupakan kewenangan para pihak. Pengadilan negeri hanya akan berwenang mengintervensi penunjukan arbiter apabila para pihak terbukti gagal memilih atau menunjuk arbiternya. Jadi harus melalui permohonan dulu. Apabila para pihak tidak menemukan kesepakatan, melakukan permohonan kepada pengadilan negeri, lalu ketua pengadilan negeri akan menunjuk seorang arbiter atau majelis arbiter. Yang ketiga, dari penunjukan arbiter dalam arbitrase ini yaitu dapat melakukan penunjukan langsung oleh lembaga arbitrase. Selain dengan cara meminta bantuan kepada ketua pengadilan negeri, penunjukan arbiter dapat dilakukan dengan ketua atau lembaga pejabat lembaga arbitrase apabila para pihak belum berhasil memilih arbiter sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan prinsip undang-undang tentang hukum acara arbitrase, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih sendiri bagaimana tentang proses dan acara arbitrase yang digunakan untuk pemeriksaan sengketa para pihak. Pilihan acara dalam proses pemeriksaan tersebut harus dinyatakan secara tegas dan tertulis dalam suatu perjanjian arbitrase dengan syarat sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1099 menentukan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Jika penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ini yang dipilih, maka proses penyelesaian sengketa akan dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga arbitrase yang dipilih oleh para pihak tersebut, kecuali oleh para pihak ditetapkan lain atau proses beracara lain. Ini berarti undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih peraturan dan acara yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa mereka tanpa harus menggunakan peraturan dan acara dari lembaga arbitrase yang dipilih tersebut. Misalnya pemeriksaan sengketa melalui arbitrase juga masih menggunakan ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku karena sifat sengketa ini kan menggunakan sengketa perdata, maka menggunakan hukum acara perdata kecuali diatur secara
khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut. Sebagai contoh, Pasal 37 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan pemeriksaan saksi dan saksi ahli di hadapan arbiter atau majelis arbitrase diselenggarakan menurut ketentuan dan dalam hukum acara perdata. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.